Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sanda Amelia. Jadi di sini pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mapel sosiologi mengenai tertib sosial. Oke, aku presentasikan. Iya, jadi di sini kita akan belajar mengenai tertib sosial atau keteraturan sosial. Sebenarnya keteraturan sosial itu merupakan uh, salah satu hal yang harus terjadi dalam satu masyarakat, mengingat masyarakat sekarang itu semakin kompleks. Tiap individu mengalami berbagai kesibukan, mulai dari itu memutar roda perekonomian, pengaturan perumahan dan pemukiman penduduk, maupun yang lainnya. Bersamaan dengan berbagai kesibukan tersebut, maka masyarakat tersebut tuh senantiasa berusaha menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Nah, jadi selanjutnya kita pada kesempatan kali ini kan akan membahas mengenai tertib sosial. Sebelumnya, apa kira-kira ada yang tahu nggak apa itu tertib sosial? Jadi, tertib sosial merupakan suatu kondisi yang mana anggota masyarakat yang berada di dalamnya berperilaku sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Dengan kata lain, semua masyarakat tertib menjalankan peran dan tugasnya di dalam masyarakat. Tertib sosial juga dapat diartikan sebagai salah satu usaha dalam menciptakan keteraturan di dalam satu masyarakat tertentu. Untuk pengertiannya sendiri nih, tertib itu apa sih? Jadi, tertib itu merupakan apabila di dalam suatu masyarakat dikatakan telah mencapai kondisi tertib, bila terdapat keselarasan antara tindakan anggota masyarakat dan nilai serta norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tuh berjalan seimbang. Nah, apa aja ciri-ciri yang terdapat dalam tertib sosial? Yang pertama, terdapat serangkaian nilai dan norma yang jelas. Tentu saja ini pasti akan terjadi. Dan yang kedua, individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma sosial dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Sebagai contoh, ketertiban di jalan raya itu akan tercapai apabila masyarakatnya itu bisa mematuhi aturan yang sudah diterapkan dalam berlalu lintas. Oke, kemudian ada order. Order adalah suatu sistem atau tatanan norma dan nilai sosial yang pelaksanaannya disadari sepenuhnya oleh masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam sosiologi, order itu didefinisikan sebagai suatu sistem norma dan nilai yang dipahami, diakui, serta dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, di dalam sekolah itu ada yang namanya jam belajar, kemudian ketentuan kita dalam memakai seragam sekolah dalam 1 minggu. Pasti memakai seragamnya itu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat tuh pasti berbeda kan pakai seragamnya, dan itu merupakan salah satu contoh dari order. Kemudian keajekan. Keajekan adalah suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi keteraturan sosial yang sifatnya tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Misalnya, setiap siswa masuk sekolah dengan memakai seragam setiap hari itu, dia memakai seragam sesuai dengan harinya. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus sampai dia lulus sekolah. Sampai dia lulus dari sekolah tersebut. Hari Senin
pasti dia pakai baju misal warna merah putih atau putih biru atau putih abu-abu. Terus misal nanti hari Rabu atau hari Jumat mungkin itu memakai batik misalnya. Kemudian, dalam berkendara, pasti kita selain harus menggunakan helm, sarung tangan, dan jaket itu kita juga harus membawa perlengkapan misalnya SIM, STNK, gitu. Kemudian, lanjut, yaitu ada pola. Pengertian pola ini berbeda dengan keajekan. Bedanya itu, kalau di dalam pola ini menonjolkan ciri sifat kelangsungan yang tetap atau ajek. Pada suatu interaksi sosial, pola lebih berkaitan dengan bentuk dan warna suatu interaksi sosial. Misalnya, pola penggunaan waktu luang di kalangan masyarakat kelas atas seperti berbelanja ke butik, melakukan perawatan tubuh di salon, kemudian ada yang olahraga, terus ada juga yang kalangan remaja ini biasanya nongkrong di kafe atau klub gitu. Oke, kemudian ada nilai sosial. Setelah belajar tertib sosial, sekarang kita belajar mengenai nilai sosial. Pertama, kita harus mengetahui apa itu nilai sosial. Jadi nilai sosial ini merupakan standar yang memuat seperangkat perilaku dan berfungsi sebagai pedoman individu dalam hidup bermasyarakat. Nilai sosial mencakup hal-hal yang dianggap baik dan penting dalam mendorong tercapainya tujuan dari suatu masyarakat. Nilai sosial sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat berperan dalam mempertegas batasan mengenai baik dan buruknya suatu perilaku serta hal yang dianggap pantas dan tidak pantas. Kemudian, untuk ciri-ciri nilai sosial, yang pertama, diperoleh melalui proses interaksi antar manusia, bukan perilaku warisan biologis yang dibawa sejak lahir. Seperti contohnya, agar anak bisa menghargai waktu, bisa menggunakan waktu dengan baik, maka pada sejak usia dini itu orang tua harus mengajarkan kedisiplinan kepada anak semenjak usia dini, karena dengan hal itu, lewat interaksi tersebut, maka si anak bisa menerapkannya sampai dia dewasa nanti. Kemudian ditransformasikan atau diwariskan lewat proses belajar yang dibarengi sosialisasi, akulturasi, dan difusi. Sebagai contohnya, nilai menghargai persahabatan dipelajari anak dari sosialisasi dengan teman sekolahnya. Yang ketiga, nilai sosial berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Misalnya, nilai menghargai antri menjadi ukur tertib tidaknya seseorang sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti. Kemudian, setiap masyarakat memiliki nilai yang berbeda-beda. Masing-masing nilai sosial yang ada dalam masyarakat memiliki efek dan dampak yang berbeda-beda. Sebagai contohnya, jika kita mengutamakan uang di atas segalanya, membuat orang itu berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Namun, nilai kebahagiaan lebih penting dari uang, membuat orang lebih mengutamakan hubungan baik dengan sesama. Ini bergantung pada pembawaan dari orang tersebut. Kemudian, setiap masyarakat memengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai contohnya, nilai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli pada orang lain. Sedangkan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini akan membuat individu lebih peka secara sosial. Oke, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis nilai sosial. Yang pertama, berdasarkan cirinya, itu ada 2. Yang pertama, nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang menjadi kepribadian bawah sadar atau mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir lagi. Pelanggarannya,
mengakibatkan perasaan malu atau bersalah yang dalam dan sukar untuk dilupakan. Sebagai contohnya, orang yang taat beragama akan menderita beban mental jika melanggar norma agama. Seorang prajurit di medan pertempuran akan menolong teman yang terluka meski dia harus membahayakan jiwanya. Kemudian seorang ibu, dia rela bertaruh nyawa demi bisa melahirkan anaknya dengan selamat. Seorang ayah juga bisa mempertaruhkan jiwa raganya untuk menyelamatkan nyawa anaknya agar tetap selamat. Kemudian, yang kedua ada nilai yang dominan. Merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lain. Hal ini terlihat pada pilihan yang dilakukan orang saat berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan yang biasa diambil. Ukuran ini dalam menentukan dominan atau tidaknya suatu nilai didasarkan pada yang pertama, banyak orang yang menganut nilai tersebut. Yang kedua, lamanya nilai tersebut dirasakan atau dianut oleh para anggota kelompok tersebut. Dan yang ketiga, tinggi usaha untuk mempertahankan atau memberlakukan nilai tersebut. Serta yang terakhir, tingginya kedudukan atau prestise orang yang membawakan atau menggunakan nilai tersebut. Jenis-jenis nilai sosial menurut para ahli. Yang pertama, dari Profesor Dr. Notonegoro. Yang pertama ada nilai material. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia atau benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan fisik manusia. Sebagai contohnya, makanan, air, pakaian. Nilai ini lebih mudah diukur dengan alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda tersebut. Dan yang kedua, nilai vital. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas. Seperti contohnya, buku dan pulpoin untuk pelajar, alat hitung untuk pedagang. Kemudian nilai kerohanian. Segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia yang bersifat universal. Sebagai contohnya, nilai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai kebenaran. Bersumber dari unsur akal manusia. Logika, nalar, rasio, budi, cipta. Yang kedua, nilai keindahan. Ini bersumber dari unsur rasa manusia. Yang ketiga, nilai moral. Ini berkenaan dengan kebaikan dan keburukan bersumber dari unsur kodrat manusia. Dan yang terakhir, nilai religius. Nilai yang tertinggi dan mutlak bersumber dari keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada Walter J. Everett. Membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, nilai-nilai ekonomi. Ini berhubungan dengan sistem ekonomi. Dan nilai ini itu sangat bergantung dengan harga yang ada di pasar. Kemudian nilai-nilai watak. Ini meliputi seluruh tantangan, kesalahan pribadi dan sosial. Yang termasuk di dalamnya ini ada keadilan, kesediaan menolong, kesukaan pada kebenaran, mengontrol diri. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai perserikatan. Itu di sini meliputi berbagai bentuk perserikatan manusia dan persahabatan, kehidupan keluarga sampai dengan tingkat internasional. Yang keempat, nilai-nilai rekreasi, yaitu nilai permainan pada waktu senggang untuk mensejahterakan kehidupan maupun memberikan kesegaran jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir ada nilai-nilai kejasmanian, yaitu nilai yang meliputi nilai pengetahuan dan pencarian kebenaran. Dari belajar mulai dari pengertian, jenis, ciri-ciri. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa sih sebenarnya fungsi dari nilai sosial tersebut. Yang pertama, sebagai pendorong berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Yang kedua, sebagai petunjuk arah
dari cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kemudian alat pengawas dan daya tekan dan pengikat tertentu. Kemudian alat solidaritas kelompok atau masyarakat. Dan yang terakhir sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Kemudian kita akan belajar mengenai norma sosial. Norma itu merupakan ukuran perilaku seseorang dalam masyarakat. Norma adalah serangkaian petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang dilengkapi sanksi bagi para pelanggarnya. Secara umum, norma merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Norma ini yang menjadikan nilai tidak lagi bersifat abstrak, melainkan konkret. Artinya, melalui norma, hal-hal yang dianggap berharga oleh masyarakat tampil dalam bentuk perintah dan larangan. Dan pastinya norma memiliki fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, yang pertama, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Yang kedua, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kemudian, macam-macam norma sosial itu ada 5. Yang pertama, folkways. Folkways ini merupakan kebiasaan suatu kelompok dalam melakukan suatu hal. Folkways ini mengatur perilaku sehari-hari warga masyarakat yang pelanggarannya relatif hanya menimbulkan sedikit masalah. Contohnya, mengendarai kendaraan di jalur sebelah kiri jalan, di mana kendaraan itu harusnya di sebelah kanan ya. Makan dengan sendok dan garpu, kemudian berjabat tangan. Kemudian mores merupakan kebiasaan yang dilandasi oleh moral, sering juga diartikan sebagai gagasan tentang benar atau salahnya yang mendorong dilakukan peraturan tertentu dan melarang perbuatan yang lainnya. Contohnya, larangan memakan daging sapi atau babi. Kemudian yang ketiga ada custom. Custom merupakan suatu tradisi mitos, upacara, simbol-simbol, dan pakaian kebesaran serta perlengkapan yang lainnya. Oke, yang keempat nih. Hukum. Norma hukum adalah serangkaian kaidah atau petunjuk manusia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi perintah atau larangan bagi manusia di dalam hidup bermasyarakat. Dan apabila dilarang, ini bisa dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang. Sebagai contohnya, jika kita mencuri atau melakukan suatu tindakan kriminal, maka kita bisa dijatuhi hukuman oleh pihak yang berwajib. Kemudian ada usage. Adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Usage adalah norma yang paling lemah daya ikatnya karena sanksi bagi yang melanggar tidak terlalu berat. Sebagai contohnya, orang yang menyatakan kepuasan sesudah makan, umumnya orang yang diharapkan tidak bersendawa. Namun, ada juga orang yang bersendawa sesudah makan. Jika hal itu terjadi, ia akan mendapat teguran dari orang-orang dengan pandangan yang merendahkan. Kemudian, dilihat dari sumbernya, norma sosial ini dibagi menjadi dibagi menjadi 5 norma. Yang pertama, norma agama. Tentunya hal ini berhubungan dengan ajaran agama dan kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga hanya orang yang beriman yang percaya bahwa pelanggaran norma akan dihukum di akhirat yang mematuhi norma agama dan yang mematuhi norma agama akan mendapat pahala. Kemudian ada norma kesusilaan, petunjuk yang berasal dari akhlak
atau hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang datang dari hati nurani manusia itu sendiri. Kemudian ada norma kesopanan, petunjuk hidup yang mengajarkan agar seseorang bersikap sopan terhadap orang lain sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, ada norma kebiasaan, merupakan kumpulan petunjuk hidup tentang perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan di dalam suatu masyarakat tersebut. Kemudian ada norma hukum, merupakan himpunan petunjuk hidup atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma ini mengatur, melarang, serta memaksa orang untuk berperilaku sesuai dengan yang diterapkan oleh hukum atau undang-undang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, apabila norma hukum ini dilanggar, maka sanksinya ini bisa diberikan oleh pihak yang berwajib. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada gangguan-gangguan saya juga mohon maaf. Dalam penyampaiannya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.